Semuanya balik lagi bareng gue Iker Panji di channel Hands On Fisioterapi. Kali ini Hands On Ask Question bakal ngebahas salah satu sebuah kejahatan menurut gue. Dan gue ngedatengin Aditya Muhammad. Apa kabar bang? Alhamdulillah, sehat. Aditya Muhammad ini psikolog antusias. Dia juga telah ngobrol di beberapa radio, terus di beberapa seminar juga Ya. tentang kasus-kasus seputar masalah psikolog ya. Ya, tentang psikologi lah. Gue mau ngebahas sedikit yang bakal kita bahas kali ini, yaitu seorang anak kecil berumur 15 tahun yang membunuh teman bermainnya dia yang berumur 6 tahun, lalu dia masuk sembunyiin di lemari. Terus dia akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Itu secara garis besar yang gua tangkap di berita-berita atau di media sosial. Kalau menurut lo sendiri itu gimana? Iya, jadi kan itu awalnya dia ini ngakuin diri, dia datang ke polisi gitu kan, bilang Pak, gue habis bunuh orang segala macam dengan ekspresi yang tenang dan tidak merasa bersalah. Yang perlu digarisbawahi itu yang pertama. Dia nggak ngerasa bersalah dan dia tenang banget. Yang kedua, saat mungkin polisi mikirnya ini anak kenapa gitu kan, tiba-tiba ada anak kecil ngaku ngebunuh orang gitu kan, terus akhirnya emang di mana gitu disamperin, akhirnya ke tempatnya, ternyata katanya dimasukin ke lemari. Taunya benar, pas dibuka benar ada mayat lemari, anak kecil umur 6 tahun. Akhirnya dari situ mulai polisi langsung, tindakan pertama polisi bukan dibikinin tindakan sebagai tindakan kriminal, tapi yang pertama adalah diperiksa kesehatan jiwa. Itu tepat sekali karena ya kita sering bersandaan bahwa kalau misalnya ada maling ngaku penjara penuh. Ini anak kecil ngebunuh orang ngaku gitu kan. Makanya pertama dicek itu dia adalah kesehatan jiwanya. Kemudian polisi bikin olah TKP. Nah, di olah TKP itu yang menarik. Banyak barang-barang yang ditemukan yang bisa menginterpretasi ini orang ini sebenarnya kenapa. Nah, gitu. Itu ada ditemuin beberapa gambar sama beberapa kata-kata yang mungkin bakal bisa ngebantu polisi buat ngungkap kasus ini sebenarnya kan? Iya, sebenarnya bisa. Karena gini, yang ditemuin itu kan banyaknya itu kan curhatan katanya kan, curhatan dari gambar, tulisan segala macam. Cuman yang menurut gua harus digarisbawahin adalah gua nggak tahu sih entah polisinya atau media yang terlalu cepat ambil keputusan. Kayak contoh misalnya ada yang gambar kalimat dia nulis bahasa Inggris, terus langsung dibikin dia ini pintar bahasa Inggris. Sebenarnya kalau kita ngomongin bahasa Inggris ya tense-nya pun salah gitu, kalimatnya salah sebenarnya. Jadi kalau dibilang pintar ya nggak pintar, cuman karena dia masih kecil, ya dia anak bisa bahasa Inggris kayak gitu. Kalau misalkan yang pertama. Atau emang karena kan beberapa media sosial juga mengatakan dia habis nonton film-film thriller, bisa nggak dia ngambil kata-kata itu dari itu ditulis ulang? Kalau yang lebih masuk akal itu kata-katanya karena dari lagunya Billie Eilish. Ada yang Good Girl Comes to Hell atau apa gitu, gue lupa. Pokoknya kalimatnya itu emang dari potongan lagunya Billie Eilish. Kayak gitu. Terus juga mungkin dari yang film trailer itu, karena kan katanya dia sendiri juga ngakuin dia terinspirasi dari film gitu kan. Ya makanya dia nulis kalimat-kalimat itu. Nah, yang paling banyak menarik perhatian orang-orang ini adalah soal gambar-gambar itu. Kalau menurut lu sendiri, akan ada gambar Slenderman, ada wanita keikat, ada gambar mata. Itu masing-masing itu ini nggak sih pengaruh banget nggak sih sama kepribadiannya dia? Iya, yang pertama sebenarnya kan ini kalau di psikologi namanya tes grafis, yang lu ngegambar gitu kan. Dan ini gambar liar gitu, lu nggak bisa langsung cuman difoto. Mungkin kalau yang udah expert dan memang maksudnya dia emang psikolog, mungkin bisa langsung mengartikan ini apa gitu kan. Cuman itu pun pasti dia akan melakukan beberapa kali pengecekan, entah langsung ketemu sama orangnya atau nanya background orangnya dulu gitu kan. Karena ini gambar liar, beda sama tes gambar biasa. Kalau soal tadi gambar Slenderman, cewek diikat, yang paling pertama muncul di media sosial kan biasa kan netizen ini ya jago banget gitu kan nyimpulin sesuatu. Kadang-kadang ada yang bilang gini, ada yang bilang ini di abuse sama bapaknya. Karena kan ada ikat, ada kalimat daddy, terus ada juga yang dia bilang kalau misalkan lu nggak sayang sama gue bunuh lu segala macam gitu itu kan ada. Sebenarnya kalau misalkan ditarik lebih gampangnya lagi atau lebih simpel, ini semua itu adalah potongan-potongan dari BDSM, potongan-potongan dari bondage. Bondage. Ya kayak misalnya kalau misalkan kita. Buat yang belum tahu bondage itu apaan? Ya, bondage BDSM itu adalah salah satu salah satu ketertarikan seksual, jenis seksual yang dilakukan, aktivitas seksualnya. Ini kalau seksual yang dia melukai lawan pasangannya. Iya, BDSM itu. Jadi banyak BDSM ini sebenarnya ada dari 4 jenis. Cuma biasanya dilakuin dalam satu kegiatan, jadi disebutnya BDSM. BDSM itu juga singkatan kan sebenarnya. Nah,
si BDSM ini sendiri kalimat-kalimatnya seperti itu ya, dan kegiatannya seperti itu, yang cewek diikat, terus kemudian yang kalimat daddy di situ bukan daddy ayah, iya tapi bukan, tapi daddy yang pengucapan saat adegan seksual. Kenapa? Karena di barat banyak yang seperti ini. Ketika si cewek ini manggil cowoknya daddy atau daddy-nya bilang who's your daddy, maksudnya tuh siapa yang menguasai saat kegiatan seksual itu. Daddy-nya di situ, bukan daddy ayah sebenarnya. Gitu. Berarti sebenarnya dia punya jiwa buat memimpin pasangannya itu. Mendominasi pasangannya. Itu makanya kalau gue lebih tertarik sama kesimpulannya gitu. Yang ini anak ini udah tercandu sama pornografi. Gitu. Daripada ketimbang dia thrillernya itu. Iya, ketimbang dia thrillernya. Mungkin kan kalau cuman kayak ngambil potongan lagu atau potongan film, kita juga sering ya kayak update status misalnya potongan lagu ini gitu kan. Cuman kalau ini lebih menariknya di situnya. Ini anak benar-benar banyak yang stimulus-stimulus dari pornografi tadi. Dan ini mengingatkan gue sama satu kasus ini apa ya? Kalau yang kemarin sempat ramai di Inggris yang homofobia itu dan terus dibunuh. Ini malah terjadi di Inggris. Gue lupa di mana, tahun berapa juga gue lupa. Namanya Ted siapa gitu kalau nggak salah kan. Ketika dia di penjara, dia cuma bilang satu hal. Gue masuk penjara dan semua orang di penjara ini bisa masuk penjara karena pornografi. Titik. Maksudnya berarti ini bisa membuktikan ini gitu loh, bahwa anak kecil ini pornografinya tinggi banget. Berarti emang pornografi itu termasuk salah satu penyebab dari kasus ini. Iya, contohnya lagi ada juga yang bilang katanya si anak ini dan si korban, si anak ini punya ketertarikan seksual sama si korban. Kan 15 tahun sama 6 tahun ya, mungkin 15 tahun tuh udah masa-masa puber udah lewat gitu kan. Jadi dia benar-benar pengen dan mendominasi si korban ini katanya. Iya, kesimpulannya seperti itu. Dan si korbannya nggak mau, mungkin masih kecil ya, belum ngerti apa-apa gitu kan. Akhirnya makanya dibunuh. Kayak gitu. Tapi caranya dia yang sadis itu sampai ditenggelamin, sampai dicolok kerongkongannya, itu benar-benar dari BDSM-nya itu atau emang dua-duanya bisa. Dari yang film tadi, mungkin dia nonton thriller yang seperti itu, atau yang BDSM. Karena kalau misalkan pasangan yang BDSM dan dia yang menjadi dominan, yang mendominasi, itu kegiatan seperti itu memuaskan diri, sangat memuaskan diri. Ketika misalnya lo dan kita misalnya ada satu pasangan, terus yang satu dominannya, satu submisifnya yang nurutnya aja gitu kan. Tapi mereka sebelumnya udah bikin perjanjian bahwa sampai mana kita batasannya. Nah, kegiatan-kegiatan seperti itu memuaskan hasrat seksual yang tadi dominan. Jadi bisa jadi si cewek ini, si tersangka ini, dia ngebunuh kayak gitu dengan puas. Makanya waktu dia menyerahkan diri, dia nggak ada rasa menyesal. Iya, makanya kayak ya puas aja udah, kan ditanya kenapa ngaku, ya puas. Udah puas kayak gitu. Kayak baratnya orang abis melakukan kegiatan seksual, berhasil mengeluarkan semua hasratnya, ya puas. Kayak gitu. Cuman yang jadi pertanyaan adalah tadinya katanya si cewek ini besoknya itu sebelum berangkat mau ngebuang mayat ini. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apa yang membuat dia jadi putar balik. Jadi ngelaporin diri ke polisi. Itu sebenarnya jadi pertanyaan. Itu yang masih dipertanyakan. Iya, motif dia untuk ngakuin diri, konfesinya itu. Nah, gitu. Itu yang paling menariknya sih. Dan dia juga sempat bilang ada laporan, ada bacaan di media sosial. Awalnya tuh dia bukan ke manusia, tapi ke binatang dulu. Dia bunuh kodok, terus ngebuang kucing. Iya. Kayak gitu emang awalnya itu selalu dari hewan. Nggak dari hewan selalu sih, cuman mungkin dari makhluk hidup. Kayak gitu kan, dia apapun itu. Dan yang paling pentingnya adalah mungkin saat itu dia belum menemukan tempat untuk menyalurkan itu. Makanya ada kodok kan, kita kan kadang nggak tahu di mana ketemu kodok, di mana ketemu kucing, ya udah yang kena aja sama dia. Dan itu memuaskan dia, dan itu harusnya jadi concern orang tuanya banget, harusnya. Karena anak umur 15 tahun itu belum bisa dilepas. Maksudnya kalau umur 18 tahun ke atas mungkin udah tahu mana benar mana salah gitu ya kan. Kalau umur segini mungkin pandangan gue pribadi terlalu dilepas sama orang tuanya sampai hal yang ekstrim begini tuh nggak menjadi perhatian. Kayak gitu. Tapi lingkungannya sebenarnya kan kalau dibilang melepas juga nggak, kayaknya agak susah. Dia punya rumah, kondisinya rapat semua sama tetangga segala macem. Dan kesempatan dia untuk melakukan hal itu sebenarnya agak kecil. Cuman gimana caranya dia sebenarnya buat nyari kesempatan itu? Ya itu mungkin maksud gue yang dilepas tadi bukan dilepas nggak dipantau, cuman interaksinya sama orang tuanya lepas. Pengawasan secara interaksinya bondingnya lepas. Iya, bondingnya lepas, yang nggak kuat. Jadi misalkan karena bondingnya nggak kuat, misalnya setiap hari orang tuanya pergi kerja, otomatis kan rumahnya kosong.
Ya dia sudah mikir ya, udah ini kesempatan gua mau ngapa-ngapain saat nggak ada orang tua gua. Toh ada nggak ada juga sama aja. Mungkin mikirnya ke situ karena bondingnya yang lepas. Kayak gitu. Bahkan maksudnya apa ya? Kadang kita kadang mungkin yang udah punya anak lebih ngerti gitu kan, merhatiin anak tuh kayak gimana sampai umur sekian tahun aja masih diperhatiin. Nah ini dengan hal ekstrim yang dia suka nyiksa binatang aja nggak jadi concernnya orang tua gitu. Makanya sampai keluar semua kayak gitu sih. Ada yang bilang juga IQ-nya itu dia di atas rata-rata pinter. Dan emang beberapa serial killer pun itu rata-rata Pinter. IQ-nya. Iya, pinter. Apakah emang orang-orang pinter ini punya kecenderungan buat ngelakuin hal kayak gitu? Sebenarnya enggak juga sih. Ya itu yang gua nggak suka dari media Indonesia sih. Maksudnya hal yang nggak perlu dikaitkan jadi dikaitkan gitu. Gitu. Kayak bentar lagi mungkin ada begini menurut pandangan teman-temannya atau begini si orang ini. Ya maksudnya itu nggak penting juga dibahas. Nanti jadi pertanyaan yang kayak gini, pertanyaan liar. Oh berarti kalau orang pintar cenderung begini? Ya enggak juga. Nggak selalu juga kayak gitu. Berarti emang benar-benar dari faktor dia gimana cara besarnya? Iya, faktor dia menjadi besar, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia pelajarin itu yang penting banget. Jadi makanya kalau gue pribadi lebih tertarik sama yang teori tentang dia ini terlalu banyak kena pornografi. Itu. Karena pornografi itu memang itu harus diakuin menghancurkan semuanya. Kalau sudah melebar seperti ini gitu. Kalau sudah melebar sampai BDSM ini jadi kemana-mana. Berarti emang concernnya itu di pornografinya sebenarnya. Iya, pornografinya. Bukan di apa namanya dia nonton thriller atau itu. Itu jadi trigger kecil kayaknya. Trigger kecil. Bisa disebut trigger kecil karena anak kecil kan suka nyontohin gitu. Misalnya nonton fase-fase meniru. Iya, fase-fase meniru gitu kan. Mungkin bukan di umur 15 tahun, tapi di umur dia yang dulu entah 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun, dia sempat ngerasa pengen niruin, akhirnya nontonnya thriller. Itu kan maksudnya pengawasan orang tuanya tanda kutip gitu. Iya. Sampai nonton thriller gitu kan. Sejauh ini hukuman yang tepat sebenarnya buat dia, kan di penjara juga nggak mungkin, direhab. Apakah udah ada apa formula yang tepat buat ngerehab dia seorang anak ini? Kalau gue pribadi, yang paling pertama harus ditangani itu kondisi jiwanya dulu, kondisi mentalnya, karena sangat diyakinkan anak ini nggak sehat, gitu, sangat tidak sehat. Yang kedua, ketika nanti hukuman yang bisa dibicarakan adalah karena Indonesia negara hukum ya, ada peraturan untuk memang anak di bawah umur, dan setahu gua juga ada penjara untuk anak di bawah umur, gitu. Jadi walaupun nantinya ya, kalau menurut gua pribadi ya, karena kasusnya sudah membunuh, tapi banyak banget pengecualian di hukum kita. Bisa jadi hukumannya nanti akan lebih ringan. Misalnya nggak tahu sih berapa, cuman mungkin kayak 3 tahun atau 5 tahun atau 2 tahun untuk penjara anak, dan nanti ada pengawasan lagi setelah itu. Tapi yang paling pentingnya adalah setelah dia menempuh semua jalur hukum ini, dia berubah atau enggak. Kalau enggak, karena bisa bahaya banget kan. Kita tahu maksudnya di fase dia dihukum itu langkah apa sih yang harus diambil? Paling pertama adalah pengawasan dari psikolog. Iya, dari psikolog. Dan ini gue sempat ngomong di beberapa tempat kemarin bahwa yang gue harapkan adalah pemerintah udah saatnya harus concern sama masalah kesehatan mental. Gitu. Jangan cuma nyepelein banget karena gini ya, kalau misalkan kita ngomongin kayak corona gitu kan, lagi rame gitu, hektik banget gitu kan, rame banget karena menularnya cepat gitu kan, dan terlihat gitu kan, jelas. Iya, jelas. Kalau kita ngomongin soal kesehatan mental, menular bisa jadi menular. Kalau misalkan ngomongin nggak terlihat ya enggak. Nah ini yang jadi masalah, ketika belum terlihat belum diurusin. Inilah masyarakat kita tuh kayak gitu. Ngomongin lu ngelihat sama nggak dilihat, ada cara nggak sih buat kita nentuin ini orangnya nih rada-rada lebih ke sosiopat psikopat. Sebenarnya nggak ada sih, kalau kayak gitu tuh nggak bisa langsung sekali lihat atau sekali tes, itu nggak bisa. Kayak banyak kan sering ada lakukan tes ini maka kita akan tahu kamu psikopat atau bukan. Sebenarnya nggak juga, itu tuh nggak bisa dalam 1 tes 2 tes kayak gitu. Bahkan tersangka yang dulu punya kasus yang ibaratnya serial killer ya, itu tesnya panjang. Tes IQ, tes kepribadian dulu, tes lagi kemampuan fisiknya dia, kemampuan bahasanya dia, kemampuan menerimanya dia, itu banyak banget tesnya. Jadi nggak bisa dengan semudah itu lu menyimpulkan dia orang psikopat. Gitu. Kalau misalkan jatuhnya si kasus ini tadi, ini yang paling pertama harus telusuri adalah dari waktu dia kecil sampai besar, apakah dia mengalami abuse dari orang tuanya, atau bagaimana perlakuan orang tuanya sama dia, kayak gitu. Atau bisa jadi misalnya dia pernah lihat orang tuanya atau siapapun di sekitar dia melakukan yang tadi dia gambar. Entah wanita yang diikat atau yang apa segala macam, atau dia nonton dari internet udah bebas banget sekarang kan. Itu makanya pengawasannya harus lebih ketat lagi. Berarti sebenarnya kalau gua tarik masalah utamanya itu sebenarnya
dari peran orang tua, ngejagain si anak, dan juga bonding antara orang tua sama si anak ini. Betul. Dan lu bilang abuse. Nah, abuse ini seberapa jauh sebenarnya yang bentuk abuse dari orang tua ke anak? Macam-macam ya kalau bentuk abuse, misalnya kayak misalkan sering dipukul gitu lah misalnya, atau sering di verbal aja, sering Kata-katain. Iya, sering dikata-katain mau jadi apa nanti gede, atau misalnya lu anak ibu lu bukan anak gua, anak bapak lu gitu misalnya kan. Lama-lama bonding sama si bapaknya lepas, tapi malah lebih ketat sama bonding ibunya. Nah, ini pernah yang dibahas di salah satu jurnal, kenapa ada orang yang ketertarikan seksual LGBT baru muncul saat gede. Setelah ditelusurin di belakang karena dia waktu kecilnya pernah sakit hati misalnya sama bapaknya, sama ibunya. Itu jadi harus ditelusurin ke belakangnya dulu, dia ini gimana dulu dibentuknya. Gak bisa yang langsung kayak di beberapa media ya. Anak ini psikopat, anak ini nggak bisa kayak gitu. Berarti belum ditentuin nih si anak ini benar-benar psikopat atau apa itu? Belum bisa ditentuin. Atau bisa jadi ada cerita-cerita lain di belakang itu gitu loh. Karena si anak ini aja waktu dibawa ke kantor polisi dia update kan, foto polisinya baik segala macam. Berarti dalam artian dia sadar. Satu, dia sadar, dia mengakui, dan dia ya udah puas, benar-benar puas. Bahkan yang bisa jadi pertanyaan adalah anak ini udah dewasa banget. Dia udah tahu dia ngebunuh, konsekuensinya udah tahu, ya udah dijalanin aja sama dia. Itu maksudnya ke IQ-nya dia yang pintar? Iya, bisa jadi IQ atau umur mental dia. Kan biasanya umur mental kita sama umur kita beda nih. Oh iya. Bisa jadi umur mental, dan biasanya cewek itu memang umur mentalnya dia lebih tinggi. Iya, makanya kan kadang-kadang ada yang bilang cari cewek yang mudaan gitu kan, kadang-kadang kata orang. Karena dewasanya lebih cepat. Iya, makanya mungkin bisa jadi si cewek ini memang umur mentalnya lebih tinggi. Udah jauh dari umur 15 tahunnya dia itu. Karena dia sadar konsekuensi dia, ya gua abis ini harus lapor polisi, ya gua di penjara. Udah, dia tahu. Tapi konsekuensinya tahu. Iya, dan menurut dia sebanding dengan kepuasan yang dia dapat. Ada kemungkinan nggak setelah dia nanti menjalani hukuman itu terus dia bakal balik lagi? Tergantung saat menjalani hukumannya seperti apa ya, maksudnya. Dan masalah psikologi ini ingat ya, masalah psikologi itu nggak ada yang pernah bisa sembuh. Nggak ada yang sembuh. Misalnya orang skizofren gitu, dia nggak bisa sembuh. Atau misalnya dia orang yang mengalami histeria atau dia bipolar, itu nggak bisa sembuh, tapi bisa diredam sampai seminimal mungkin. Jadi kalau misalkan ditanya bisa muncul lagi, nggak bisa. Dialihkan? Iya, dialihkan, dari mana dialihkan, ditekan, diganti sama yang lain atau macam-macam, itu bisa jadi kayak gitu. Tapi dibilang sembuh, nggak juga. Gitu. Jadi tetap hanya mencari pelampiasan lain. Iya, makanya kenapa psikologi itu kuat banget di pendidikan masa anak-anak lu kayak gimana, karena itu yang ngebentuk bawahnya, dasarnya. Nanti lo nekan itu yang nggak bisa sampai hilang karena udah kebentuk. Apalagi misalnya anak ini udah punya pengalaman jeleknya 7 tahun gitu. Wah, itu susah banget. Cuman bisa diredam, tapi suatu saat bisa muncul lagi, bisa. Oke. Dari kasus ini sebenarnya siapa sih penanggung jawab terbesar? Kalau penanggung jawab terbesar kejadian kayak gini menurut gue balik ke orang tua. Karena yang tadi gue bilang bahwa lu benar-benar harus ngawasin anak lu nanti. Kalau misalkan ada sedikit kejadian aneh, sedikit atau misalnya bukan aneh sih, janggal, itu mendingan segera ke psikolog. Karena untuk ke psikolog itu yang pertama, ini untuk alasan ke psikolog ya. Mungkin yang nonton juga perlu. Alasan ke psikolog ini yang pertama, nggak ada kesehatan mental yang dipandang remeh. Semua itu, dan nggak ada misalnya datang ke psikolog, kamu masih remeh gitu. Enggak akan ada. Tetap semua pasti akan dijawab. Yang pertama itu. Yang kedua, untuk mengakses psikolog itu udah gampang banget. Bahkan di puskesmas itu udah di psikolog dan bisa pakai BPJS. Jadi udah nggak ada alasan psikolog mahal, psikolog susah dicari, itu udah nggak ada. Psikolog tuh banyak, tinggal kitanya yang mau untuk concern ke sana atau enggak. Jadi penanggung jawab untuk ini kalau misalkan disalahkan sama polisi atau lingkungan masyarakatnya, menurutku paling tepat ke orang tuanya dulu. Ke orang tuanya dulu. Baru mungkin lingkungan rumahnya, lingkungan sekitarnya, kayak gitu. Berarti nggak bisa langsung nyalahin ke si anaknya itu? Nggak bisa, karena emang anak ini yang pertama di bawah umur, masih dalam proses pertumbuhan. Apa yang dia tempa dari dulu itu kan dari lingkungan sekitarnya. Nah, itu yang paling penting. Jadi penting banget buat ke psikolog. Iya. Seberapa kecil pun masalahnya, penting buat. Bahkan nggak mesti orang tua yang udah punya anak ya, kayak kita nih yang umuran segini, kalau misalkan emang ngerasa ada yang kayaknya gue perlu konsultasi psikologi gitu, jangan pernah malu, langsung aja datang ke psikolog, cerita ada apa, nanti pasti dibantu dan nggak bakal diremehin maksudnya. Jadi nggak masalahnya sekolah. Iya, karena stigma orang itu biasanya mau datang ke psikolog itu gue cuma stres doang kok. Nah, kayak gitu nanti jadinya jadi kasus kayak gini. Kalau misalkan si orang tua ini udah tahu kok anak gue suka ini ya, nyiksa binatang, itu suka nonton thriller gitu misalnya kan, kayak gitu kan, atau pernah nampuin setelan kayak gitu, itu langsung aja bawa ke psikolog sebelum kejadian kayak gini, kayak gitu sih.
Jadi itu pentingnya buat kalian buat ke psikolog. Jadi bukan masalah putus cinta pun boleh langsung boleh, ya. nggak masalah. Jadi masalah sekecil apapun bisa diobrolin sama ke psikolog. Iya, kalau misalnya masih bingung, pokoknya kata kuncinya adalah ketika hal itu sudah mengganggu aktivitas. Oke. Kayak misalnya misalnya lu sering banget ngopi. Kalau nggak ngopi tuh gelisah segala macam, nah itu harus ke psikolog. Oh, masalah gitu juga? Iya, nggak ada masalah kayak gitu. Berarti kan lo ada ketergantungan sama sesuatu yang mengganggu aktivitas. Aktivitas normal ya. Misalnya, kata yang paling sering kejadian itu misalnya masalah onannya atau masturbasi, gitu kan. Banyak banget anak muda yang kecanduan kayak gitu. Ada yang sampai kalau nggak melakukan itu dulu, dia gelisah. Nah, itu udah gangguan. Mungkin kalau itu jelas ke seksual. Cuman kalau kopi ini kan bisa macam-macam. Nanti mungkin bisa diarahinnya ke dokter karena mungkin kafein atau apa segala macam. Tapi kan better dicek dulu gitu lah. Untuk nggak ada yang salah, untuk kesehatan mental kita lebih baik. Dan masih ada stigma malu. Iya, malu untuk ke psikolog. Iya, jadi justru jangan pernah malu kalau ke psikolog. Justru harusnya lu bangga gitu. Kita bangga. Ya gue peduli sama kesehatan mental gue kalau gue. Dan seberapa ini rahasianya bakal dijaga? Kalau sama psikolog itu nggak akan pernah dibocorin. Kode etik psikolog yang mesti kalian tahu adalah yang pertama, nggak akan ada kontak sama kalian. Maksudnya kontak di luar pembicaraan konsul tadi. Dan nggak boleh ada ketertarikan seksual. Dan yang ketiga, yang namanya identitas, semua cerita kalian ada apa, itu nggak bakal dibuang keluar. Pasti dipegang sama psikolog langsung. Dan kalian boleh milih. Misalnya gue ke psikolog A terus kayaknya nggak cocok. Kadang kan orang cocok-cocokan ya, dokter aja gitu kan. Itu pindah aja nggak apa-apa. Itu boleh. Dan misalnya langsung bilang, Pak atau Bu, kayaknya saya kurang cocok sama Bapak atau Ibu. Ada rekomendasi yang lain nggak? Nggak apa-apa, itu sangat dibolehkan. Nggak mesti harus ke psikolog ini, nggak mesti. Pindah-pindah aja, boleh. Berarti itu balik lagi ke kenyamanan. Iya, kenyamanan yang diutamakan ini buat kesehatan mental. Kalau lo nggak nyaman, pindah. Menarik banget sebenarnya. Cuman memang waktunya berhalangan. Jadi cukup sekian dulu. Terima kasih buat Bang Arit. Siap, sama-sama. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi bakal gue tanyain langsung atau kalian bisa tinggalin komentar di bawah. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Tinggalin komen di bawah kalau emang kalian punya pertanyaan-pertanyaan seputar kasus psikolog kayak gini, nanti mungkin bakal gue tanyain atau mungkin nanti Bang Arit bakal langsung ke kolom komentar kalian. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Nyalain tombol loncengnya. Gue Enggar Panji pamit. Gue Aditya Muhammad juga pamit. Get your movement with our hands. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa tinggalin komen di bawah kalau emang kalian ada pertanyaan